kegiatan ini ternyata cukup cukup membuat kita jauh lebih akrab ya. Pengguna jalan yang lain juga kita upayakan tetap tertib dalam trotoar yang begitu sudah ditentukan dan rapi, dan harapannya bakul somene iki nganu ya, dikai sembako enak ya. Jadi kita juga selain goes, kita kan juga ada kegiatan baksos ya. Jadi tadi kita beri sembako, Indomie. Ya kita tahu ini teman-teman kita yang di UMKM kecil ini, paling kecil ini. Ini kan hari ini mereka berjuang cukup keras. Kemarin pada saat COVID kita ada tantangan yang cukup gede untuk bisa tetap ada di masyarakat, untuk tetap bisa membantu masyarakat. Tetapi pada saat semua sudah berakhir, baik, yang ada kegembiraan, dan setelah itu kita bersama-sama membangun wilayah kita. Kalau saya bicara cita-citanya apa ya? Ayo kita bangun Jawa Tengah itu dari pondasi yang paling utama. Apa itu? Pendidikan. Selamat pagi guys, senang rasanya Proaktif, program aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif, dan informatif bisa kembali menyapa Anda. Dalam edisi Proaktif kali ini, kita mengunjungi daerah pemilihan Jateng 1 atau Dapil Jateng 1, yakni dapilnya salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Dapil Jateng 1 yang tentu sudah tak asing lagi bagi kita semua. Ya, beliau adalah Bapak Yudi Indraswindarto. Di kota Semarang inilah Bapak Yudi Indraswindarto berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemilu legislatif 2019 lalu. Mendapatkan kepercayaan masyarakat Kota Semarang hingga akhirnya bisa duduk di gedung berlian tak membuat beliau jumawa dan lupa diri. Pria kelahiran Kota Semarang ini hampir setiap pekan selalu berkeliling menyapa dan bertemu masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat. Selain itu, legislator anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah ini merupakan salah satu wakil rakyat yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial di masyarakat. Sudah ditentukan dan rapi, dan harapannya tak ketinggalan, di usianya yang sudah tidak muda lagi, politisi dari fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah ini selalu menyempatkan waktu untuk rajin berolahraga, yakni bersepeda. Bersepeda merupakan salah satu hobi beliau untuk menjaga kesehatan sekaligus mengkampanyekan perilaku hidup sehat. Pemirsa, jumpa lagi dalam Proaktif, program aksi parlemen aspiratif, komunikatif, dan inspiratif bersama saya Mira Azhara. Saya akan mengajak Anda mengenal anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Yudi Indraswindarto. Apa saja kira-kira agendanya? Ikuti saya dalam Proaktif. karena jalan yang kita lalui adalah jalan umum yang ditentukan. Pemirsa, saya sudah bersama dengan Bapak Yudi Indraswindarto yang saat ini sudah bersiap untuk bersepeda. Selamat pagi, Pak Yudi. Selamat pagi, ya. Selamat pagi, ibu-ibu. Ibu-ibu ini kuat-kuat ini. Kuat-kuat. Ya. Pak Yudi juga kuat tentunya ya, Pak? Kayaknya kuat ibu-ibu deh kalau kelihatannya. Ibu-ibu. Ya. Pak, ini kan olahraga sudah menjadi gaya hidup. Ya. Pagi ini mau bersepeda, Pak. Persiapannya apa, Pak, sebelum bersepeda? Tidur, Mbak. Tidur. Ya. Jadi semalam tidurnya agak sore ya. Oke. Ya, bagi semalam tidur agak sore, dan biasanya kalau teman-teman mau goes jauh, makan yang benar. Makan yang benar di sore hari untuk nyimpen tenaga sehingga hari ini bisa jadi sepeda dan bisa jadi tenaga, dan ya tentunya harus sehat ya, Mbak ya. Jadi namanya ubur-ubur dan
Ini adalah komunitas sepeda di mana anggotanya sebagian besar adalah teman-teman di OPD Provinsi Jawa Tengah. Pak Sekda ada. Ada Pak Sekda. Kita ke sana ya? Kita ke sana. Ya. Ya. Jadi ini ada Pak Sekda Pagi, juga hadir. Sugeng Enjang. Ya. Oh, ini airbag Pak Sekda ya. Ya, kan Pak Sekda sudah gosnya jauh. Kalau saya kan pelan-pelan, jadi saya harus pakai airbag ya. Demi keamanan. Kita sambil gos itu sambil kenapa Wonogiri? Kenapa lewat beberapa tempat itu sembari kita ngelihat apakah benar kondisi masyarakat di sana baik, apa benar kan itu. Mau ngecek daerah perbatasan. Ya. Ngecek daerah Sering kita perbatasan. dikritik antar perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya. Kalau lewat jalan Jawa Tengah kok langsung bangun. Ya. Ya, nanti kita lihat apakah ada perbedaan antara infrastruktur yang ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Karena ada BPJS gratis itu orang kurang peduli kesehatan, jadi karena dikit-dikit ke rumah sakit gratis. Padahal kan yang diinginkan kan tidak seperti itu ya. Karena negara yang kuat itu kan tentu saja bicaranya kan masyarakat yang sehat. Jadi lebih baik menjaga kesehatan, bagaimana kondisi sehat. Ya, saking cintanya beliau dalam bersepeda, dalam beberapa kegiatan kedewanan pun, beliau memilih menggunakan sepeda. Seperti yang kita ikuti saat ini, bersama Sekda Provinsi Jawa Tengah, pejabat dan pegawai lintas OPD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Yudi Indras melaksanakan pengawasan pembangunan sekaligus memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat. Tak tanggung-tanggung, rute yang diambil adalah Semarang, Boyolali, Surakarta, Sukoharjo, Wonogiri, hingga Pacitan, Jawa Timur dengan jarak lebih dari 200 km. Tiga jam mengayuh sepeda sembari menikmati udara pagi dan hangatnya pancaran cahaya matahari, sampailah kita di alun-alun Kabupaten Boyolali. Sembari rehat sejenak, Bapak Yudi Indras dan komunitas ubur-ubur membagikan sembako di beberapa lokasi yang dilalui, salah satunya ke pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Boyolali. Yudi juga berharap pola perilaku hidup sehat dapat menjadi sarana membentuk kebiasaan baik demi menjaga kesehatan, karena saat ini banyak penyakit yang timbul karena pola hidup yang kurang teratur. Pemirsa, setelah menempuh perjalanan panjang dari kota Semarang, sampailah kita di Kabupaten Boyolali. Dan bagaimana Pak Yudi ini perjalanannya dari Semarang sampai di sini, saya akan bertanya langsung. Pak, tadi selama perjalanan dari Semarang sampai ke Boyolali, melihat pembangunan di Jawa Tengah sendiri seperti apa, Pak? Sebenarnya kita tadi ngecek beberapa tempat, sebagian rata-rata jalan menuju jalan ya, infrastruktur jalan cukup bagus. Sehingga perjalanan kita lancar, nggak ada aral melintang satu apapun. Terus beberapa tempat juga ada proses-proses pembangunan yang lain, terutama di Boyolali ini cukup pesat. Kita juga nanti akan bakul somainya ini nganu ya, dikai sembako enak ya. Oke, ini juga sekaligus berbagi begitu ya Pak? Ya, jadi kegiatan ini ternyata cukup cukup membuat kita jauh lebih akrab ya. Gue sini alhamdulillah sudah sampai Boyolali ya. Sebentar lagi kita masuk Solo dan ke Sukoharjo dan kita istirahat. Kalau saya sih bilang, kebetulan saya komisi E ya. Jadi kebetulan tadi lihat panti kita di situ, ada salah satu panti kita juga di komisi E, dan kita beberapa kali di sana juga
kondisinya juga cukup bagus. Iya, Ya. infrastruktur bagus begitu ya Ya. dari hasil oleh-oleh selama perjalanan dari Semarang ke Boyolali. Saya agak mengkritisi satu ya, jadi undang-undang Omnibus Law kita itu untuk UMKM, jadi kecilnya itu yang disebut usaha kecil di situ itu dengan modal sampai 1M, itu kecil. Lah kalau sekarang mereka kan nggak sampai 1M, lah sehingga karena kecilnya itu paling kecil itu 1M, lah akhirnya yang dimaksud paling kecil itu 1M, akhirnya mereka yang bisa mengakses perbankan, yang bisa mengakses lembaga-lembaga keuangan ada yang dianggap kecil di undang-undang itu. Lah akhirnya mereka sampai hari ini mereka belum bisa, pastinya nggak akan bisa dapat mengakses lembaga keuangan dan bantuan-bantuan keuangan yang lain. Solusinya adalah gini, turunan undang-undang Omnibus Law yang hari ini ada itu kita harus bikin turunan, diperdakan mungkin di Provinsi Jawa Tengah, dan nantinya di perda itu akan dituliskan, jadi yang namanya kecil itu ada kategori A, B, C, D, E. Jadi paling kecil itu misalnya berapa, 50 juta sampai 100 juta sampai berapa, jadi diklasifikasikan lagi. Jadi kalau yang paling kecilnya 1M nanti akan kerepotan nanti, karena otomatis yang benar-benar kecil ini tidak bisa mengakses lembaga-lembaga keuangan, atau di situ ada bank jateng dan mereka nggak bisa ngutang, ya kan? Iya, betul. UMKM itu kecil itu kan diberi potongan bunga, diberi keringanan bunga paling ringan, terus bahkan ada beberapa paket-paket yang bunganya sangat rendah dan lain-lain, mereka kan nggak bisa. Oke. Ya, Oke, itu siap. ya. Tak terasa sejenak beristirahat, mentari pun telah berada tepat di atas kepala kami. Perjalanan kita pun kembali berlanjut. Lalu lalang kendaraan dan padatnya Jalan Nasional Semarang-Solo tak menyurutkan semangat kami untuk terus mengayuh. Menelusuri jalanan dan sesekali menyapa masyarakat dan mengunjungi objek wisata unggulan Jawa Tengah menjadi bekal Bapak Yudi Indras dan rombongan untuk melaksanakan tugas kedewanan. Tak terasa, menjelang senja, sampailah kita dan rombongan di Kabupaten Sukoharjo untuk transit dan istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Selamat malam pemirsa, tadi siang kita sudah berpanas-panasan ya di Boyolali, sekarang sudah malam dan ada di Sukoharjo. Masih bersama dengan Pak Yudi Indras Windarto dan kita ingin ngobrol lebih intens dengan beliau begitu ya, mengenal sosoknya lebih dekat. Selamat malam Pak Yudi. Selamat malam Mbak. Kalau Ya. Pak Yudi itu selalu concern Pak, sering turun ke masyarakat, membagikan sembako, berbagi pada masyarakat. Why? Apa ya, jadi itu bentuk rasa syukur aja bahwa saya dibesarkan di satu lingkungan yang cukup mengajari saya untuk selalu menunjukkan rasa syukur itu dengan perbuatan yang konkret gitu loh. Jadi dengan hari ini Allah memberikan banyak rezeki ya pada keluarga kami, ya bentuk konkretnya adalah berbagi, dan itu kan kalau bagi saya itu gini, jadi kalau misalnya kita dapat rezeki, ya kalau kita langsung bagikan hari itu sebagian, kan otomatis kita nggak nunggak pajak di hadapan Allah, kan gitu. Kalau nanti kita tumpuk-tumpuk terus, kita lupa bahwa sebagian dari hasil kerja kita Ada hak orang lain. Iya, sebagian dari rezeki yang kita terima itu adalah ada hak orang lain, karena nggak bisa kita terima sendiri, itu pasti ada peran serta orang lain juga. Iya, dan pada itu saat tidak itu. sama sekali tidak mengurangi ya Pak. Tidak mengurangi, justru kalau kita tumpuk-tumpuk terus nanti berat. Saya ini latar belakang saya sebenarnya pengusaha di bidang migas. Dulu waktu saya mau jadi dari fase saya jadi pengusaha, terus saya mau masuk ke, saya ditawarin Bagaimana untuk itu ceritanya Pak? Jadi itu belok begitu.
Sebenarnya kepleset ya, tapi enak. Tapi enak ya Pak? Iya, jadi waktu itu, Tapi enak pemirsa. ya kepleset. Jadi waktu itu tanpa sengaja waktu itu kan saya lebih banyak di Palembang karena memang basis kantor saya ada di sana. Terus tiba-tiba dari sana banyak yang nawarin bahwa, ayo bantu, ada satu tokoh nih yang mau bersama-sama membuat bangsa ini lebih baik. Terus akhirnya saya diminta gabung. Langsung mau atau sempat ragu-ragu dulu Pak? Jadi waktu itu ya agak ragu-ragu pada saat disampaikan awal ditawari itu 2013 ya. Terus akhirnya masuk pada saat itu udah bareng-bareng, dan itu pun saya ini lahir di Semarang, gede di Semarang, keluar sebentar paling ke Jogja, tapi sempat kemana-mana sih. Tetapi bapak saya itu Sukoharjo dan ibu saya Ngawi. Tetapi saya pertama kali dicalekan itu malah di Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen. Jadi pada saat masuk ke sana nggak ngerti bahasanya, nggak punya saudara, nggak punya temen, jadi nggak tahu. Apa yang dilakukan waktu itu Pak? Ya belajar. Okay. Ya jadi yang tadinya nggak ngerti apa-apa di sana, kalau ada orang ngobrol nggak tahu, lama-lama ya priwe orang ngapak orang kepenak, akhirnya bisa juga ya. Iya jadi akhirnya sedikit-sedikit akhirnya ya sampai sekarang otomatis sih. Jadi alhamdulillah Allah juga karuniai saya cepat beradaptasi. Jadi kalau hari ini Mbak ini pakai bahasa Kebumen, pas saya langsung jawabnya bahasa Kebumen. Gitu. Bapak saya sendiri dulu politisi. Bapak saya politisi. Jadi buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Meskipun sudah berusaha bergeser sebenarnya. Karena saya ini lebih banyak ikut passionnya mama saya. Jadi kalau pengusaha ya. Tapi saya masih tetap ketarik akhirnya. Tapi bapak saya waktu itu bilang, kamu ngapain mau jadi anggota dewan gitu. Berkali-kali ditanya sampai akhirnya saya jawabannya bilang, apa Pak? Waktu itu saya masih bingung, saya ngapain ya paling ya pokoknya bisa berbuat banyak, bisa ketemu banyak orang. Baik, mimpi besar apa yang ingin Bapak bangun untuk Jawa Tengah Pak? Ya kalau hari ini kita ngomong bicara Jawa Tengah itu adalah satu provinsi yang cukup kaya. Jawa Tengah itu provinsi yang sebenarnya punya semuanya. Kalau SDM-nya Pak? Oke. Nah, ini dia SDM. Kebayang saja hari ini rata-rata sekolah anak Jawa Tengah yang perempuan itu 7 tahun dan yang laki-laki itu 8 tahun. Rata-rata lama sekolah anak di Jawa Tengah, data BPS itu. Nah, ini kan ironi kan gitu loh. Sementara kalau kita ngomong hari ini kalau kita mau bicara yang lain-lain ya, kita mau ngomong kesadaran berpolitik, kita mau ngomong kesadaran terhadap kesehatan, kita mau kesadaran dalam rangka membangun sebuah ekonomi kerakyatan. Bahkan kemarin saya habis diskusi tentang ini loh, setelah dirilisnya undang-undang tentang kekerasan terhadap perempuan itu loh. Nah, itu pada saat kita bicara tentang undang-undang kekerasan terhadap perempuan, ya kita juga kita dihadang ngaduk satu masalah. Kalau ternyata anak perempuan di Jawa Tengah itu rata-rata lama sekolahnya cuma 7 tahun. Lah gimana mereka bisa membela diri? Terus dengan tingkat pendidikan yang seperti itu tentunya kan banyak hal yang nggak bisa mereka pikirkan dan nggak bisa mereka jangkau kan gitu loh. Dari banyak sisi ya, sisi pergaulan, sisi apa, sehingga kalau mendapatkan kekerasan cenderung akan diem, cenderung akan takut, apalagi ya kalau ada intimidasi dan lain sebagainya. Semua indeks tentang dunia pendidikan kita, dari mutu guru, mutu sekolah dan lain sebagainya, beberapa itu semua di bawah indeks nasional. Baik. Makanya kalau saya bicara cita-citanya apa ya, ayo kita bangun Jawa Tengah itu dari pondasi yang paling utama. Apa itu? Pendidikan. Oke. Hari gini kalau kita masih nggak percaya bahwa pendidikan itu akan mengantarkan sebuah bangsa dan menuju yang bangsa menjadi bangsa yang besar kan? Ya ironi kan gitu loh. Kita nggak boleh kita kalau ngomong hari ini kita ngomong megah-megahan. Karena lagu Indonesia Raya pun tuh bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Nggak ada bangunlah jalan dan gedungnya, nggak ada. Oke, baik. Matur nuwun, Pak Yudi, luar biasa. Ya. Pencerahan malam ini ya. Pemirsa, tadi kita sudah mendengar bahwa mimpi besar Pak Yudi itu berawal dari pendidikan. Itu basicnya yang harus dirubah dan tentunya harus bersinergi dengan semua pihak. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Yudi. Sekarang Pak Yudi mau istirahat dulu ya pemirsa. Besok masih ada agenda berikutnya ya Pak Yudi ya. Besok pagi kita akan ngobrol-ngobrol lagi pemirsa. Terima kasih, tetap di Proaktif.
Hari kedua, Goes Charity lintas provinsi akhirnya tiba. Istirahat yang cukup telah membuat semangat pecinta goes ini kembali menyala. Mereka pun sudah tidak sabar merasakan bagaimana menantangnya tanjakan, tikungan, hingga turunan jalanan dari Kabupaten Sukoharjo hingga Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Selamat pagi, pemirsa Proaktif kembali hadir di pagi hari ini. Semalam sudah istirahat, pagi ini sudah siap lagi Pak Yudi untuk bersepeda goes nih. Tapi hari ini ada yang spesial karena kedatangan tamu. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Sukoharjo, Bapak Sabto. Selamat pagi, Pak Sabto. Selamat pagi, Selamat pagi. Pak Pagi. Yudi. Ya, Sudah siap, Pak? Oh, saya. Sudah breakfast? Sudah. Oke. Tapi kalau Sedikit. mau goes tuh breakfastnya harus sedikit ya Pak ya? Sedikit. Saya sih makanya sedikit. Oh, makannya sedikit. Berulang-ulang tapi. Pak Yudi hadir ke Sukoharjo bersama rombongan, ada sekitar 50 orang lebih bersepeda. Tanggapannya Pak? Yang pertama kami mengucapkan selamat datang. Terima kasih Pak Yudi dan rombongan. Ini merupakan satu kehormatan dan anugerah bagi Sukoharjo karena ini menjadi bagian dari, kalau sekarang istilahnya sport tourism, ya. Menjadi apa? Mudah-mudahan nanti menjadi berkah bagi kebangkitan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo. Kalau di mata Pak Sabto, Pak Yudi itu sosok yang seperti apa? Satu kata tadi, idola. Idola, satu kata idola. Kalau dijabarkan panjang sekali. Sudah saatnya untuk goes ya Pak? Ya, Kami ucapkan pokoknya yang selamat penting goes. sehat semua dan Amin. untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Hari ini ada Mas Sabto, salah satu pimpinan DPRD. Semoga pembangunan di Sukoharjo ke depan tambah maju. Ya, Baik, Pak ya, Dodo. makasih ya. Oke, Terima yuk. kasih. Yuk. Sampai ketemu nanti di finish ya, tetap di Proaktif. Hijaunya hamparan padi dan rimbunnya aneka tanaman di sepanjang jalan membuat perjalanan sejauh 220 km ini terasa nikmat. Sembari menikmati pemandangan alam nan indah, beberapa kali tim dan rombongan melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah infrastruktur di Kabupaten Wonogiri yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pacitan. Sampai di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, perjalanan ke Pacitan kembali dilanjutkan. Usai melewati jalanan terjal dan rimbunnya hutan pinus, sampailah kami di Pantai Klayar, Kabupaten Pacitan. Pantai yang benar-benar alami dan indah, guys. Siang pemirsa Proaktif, nah ini ada di tujuan akhir di Pantai Klayar Pacitan. Tadi perjalanan panjang, medannya ekstrim. Nah saya masih bersama dengan Pak Yudi. Halo Pak Yudi. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang. Selamat siang. Sampai di sini. Tadi kita start jam 6.30 dari Sukoharjo dan kita tadi sampai sekitar jam 1 di Pantai Klayar. Baik, Pak tadi kan potensi wisatanya tuh bagus ya Pak, tadi Ya. sepanjang jalan dari Sukoharjo terus lewat Wonogiri sampai ke Pacitan. Ya, Wonogiri tadi beberapa tempat sebenarnya potensi wisatanya cukup bagus dan tadi di Wonogiri ternyata perkembangan kota Wonogiri juga sudah cukup bagus. Mungkin pembangunan di sana mungkin saat ini jauh lebih maju pesat dibanding Itu Wonogiri. yang Bapak tangkap tadi ya waktu Ya, goes dibandingkan tadi ya, Pak? Wonogiri 5 tahun yang lalu ya. Iya, iya. Bahkan Wonogiri kemarin, hari kemarin dan hari ini kita lihat sudah begitu berbeda.
Dan tadi sih nggak ada bedanya sih. Tadi ngecek perbatasan, nggak terasa. Jawa Tengah jalannya halus, Jawa Timur ya sama aja. Iya, lintas provinsi loh. Ya, luar biasa, jadi luar kalau ada biasa. yang bilang begitu masuk Jawa Tengah, tadinya dari Jawa Timur tidur masuk Jawa Tengah terbangun, enggak juga. Hoax itu ya Pak. Oke. Tetap Baik, Pak. asik. Pesan Tapi ya untuk itu. pemirsa proaktif. Pesannya ya hari ini kita sama-sama ya 2 hari berkumpul. Satu, ternyata kekompakan yang dibangun dengan cara nggak formal, dengan cara olahraga bersama antara eksekutif dan legislatif cukup bisa terbangun dengan baik. Kompak selama perjalanan kita saling bahu-membahu, membantu teman kita. Kalau ada yang ketinggalan ya kita tunggu, kalau ada yang cepat-cepat ya kita minta untuk berhenti menunggu. Filosofi itu juga bisa dipakai dalam rangka proses pembangunan di Jawa Tengah ya. Teamwork, bersinergi, teamwork, begitu ya, Pak? bersinergi, jangan salip-salipan ya toh. Ya. Bukan berkompetisi tapi berkolaborasi. Ya, berkolaborasi dengan baik. Kemarin pada saat COVID kita ada tantangan yang cukup gede untuk bisa tetap ada di masyarakat, untuk tetap bisa membantu masyarakat. Tetapi pada saat semua sudah berakhir, baik, yang ada kegembiraan, masyarakat pun jadi sayang sama kita, cinta sama kita, dan setelah itu kita bersama-sama membangun wilayah kita. Baik, terima kasih Pak Yudi dan untuk Anda pemirsa proaktif, terima kasih sudah menyaksikan 2 hari bersama anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Yudi Indra Windarto. Saya Mira Azhara pamit undur diri, selamat siang, sampai jumpa. Langsung sini. Oke teman-teman, ini dalam perjalanan pulang ke Semarang dan kita naik bis, tapi kita di tengah jalan tuh terpaksa berhenti. Nggak terpaksa sih ya, malah Enggak dapat berkat terpaksa, ya. kita Iya. diberkati karena hari ini kita dijamu salah satu wanita hebat di Wonogiri. Beliau hari ini adalah pimpinan DPRD, salah satu pimpinan di DPRD Kabupaten Wonogiri. Wah Ya, mantap. jadi pejabat lagi, ya toh? Iya. Jadi kita selama gue 2 hari ini ketemunya pejabat. Kira-kira gitu, ya. Ini Dan kita kediaman- ini dijamu, ini kediaman beliau. Aduh. Jadi beliau tinggal di sini. Bu matur suwun sudah merepotkan. Ini soalnya itu kita pesepeda itu perutnya pasti lapar semua nih. Ini ada menu-menu khas Wonogiri. Oh, apa yang paling khas di Iya. Wonogiri? Ada nasi tiwul. Nasi tiwul. Nanti apa itu tempe bengok. Tempe bengok. Ada londo royal. Iya. Oh iya. Yang keren ya, kemarin ditawarin makan. Jadi waktu mau dijamu makan ditawarin. Mau makannya di rumah atau di hutan. Iya. Serem nggak? Luar Serem nggak? biasa. Iya. Luar biasa. Pak Sondro itu. Iya. Iya. Jadi kalau selama ini ada menteri, ada semua pejabat di pusat itu makannya di Di hutan. Pak Sandiaga Uno kemarin di tempat toko saya. Oh. Di pasar. Iya. Ini